saudara-saudari terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat datang di Gereja Wilayah Santo Yusuf Purwopinangun dalam perayaan Ekaristi Hari Natal dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Marilah kita sambut dengan sukacita misteri agung Allah menjelma menjadi manusia, agar kita menjadi anak-anak Allah yang setia. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Didimus Suparti SCHP. Untuk itu, marilah kita rayakan karya penyelamatan Allah ini dengan bangkit berdiri menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
Hari Raya Natal, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan dan berkah dalam. Selaras dengan tema Natal yang ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Maka dalam perayaan Ekaristi ini kita secara khusus mempersembahkan keluarga kita masing-masing. Kita lebih mengetahui bagaimana keadaan keluarga kita, karena kelahiran Tuhan membawa kegembiraan dan sukacita bagi kita dan keluarga kita. Maka dari itu adalah kita diajak untuk merenungkan dan melihat serta merasakan suasana dan situasi keluarga kita masing-masing, selain mempersembahkan kepada Tuhan agar segala niat baik kita, segala upaya dan karya kita, serta segala hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di awal perayaan Ekaristi ini, mari kita mempersiapkan batin kita masing-masing agar kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa. Saya mengakui bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon agar jasa para malaikat, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya berbahagia pada dalam Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Kau berkenankan merayakan kelahiran putramu. Kami mohon, semoga dengan rendah hati, lahirkanlah kembali putramu di dalam diri kami dan di tengah masyarakat kami, agar kami makin menghayati penyertaan-Mu melalui Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang dimakbulkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia. Dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus.
Saudaraku terkasih, ketika kerangan dan kasih Allah serta Juru Selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat Natal dan berkah dalam. Beberapa tahun yang lalu, sebelum game online itu begitu banyak, biasanya permainan yang lebih menyukakan dan menggembirakan hati itu adalah permainan berkelompok. Mungkin ada di antara kita yang juga pernah mengalami situasi itu.
Biasanya kegembiraan dan kesukacitaan itu dirasakan secara bersama-sama. Termasuk juga hal-hal yang tidak menyenangkan dialami secara bersama-sama, yang meskipun sedikit menyakitkan atau tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi karena itu dialami dan dipikul secara bersama-sama, lalu kemudian hal yang tadinya mungkin kelihatannya kurang menyenangkan menjadi hal yang menggembirakan dan menyukakan hati kita. Tetapi beberapa tahun belakangan ini, dengan adanya game-game online, lalu kemudian setiap orang bisa menikmati game-game itu secara sendiri-sendiri, lalu kemudian permainan kelompok itu secara perlahan-lahan memudar dan bahkan hilang. Saya mengatakan hal seperti ini karena sedikit ada kaitan dengan apa yang kita dengarkan di dalam bacaan Injil pada hari ini. Para gembala itu mereka berjalan bersama-sama sebagai sebuah kelompok. Setelah malaikat menyampaikan kabar gembira kepada mereka akan lahirnya Mesias Juru Selamat itu, lalu kemudian mereka mengajak satu sama lain, ayo, mari kita pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi di sana. Berita yang menggembirakan dan menyukakan hati itu tidak saja dinikmati oleh satu atau dua orang, tetapi mereka saling mengajak supaya kegembiraan dan kesukaan hati itu bisa dinikmati dan dialami oleh lebih banyak orang. Bagi saya ini adalah salah satu pesan Natal yang cukup penting untuk kita, dan khususnya untuk adik-adik kita, anak-anak kita, untuk melihat itu, bahwasanya sesuatu yang kita nikmati secara bersama-sama, apalagi yang menggembirakan itu, jauh lebih nikmat jika kemudian kita mengalami dan merasakannya sendiri. Ayo, mari kita mengajak sebanyak mungkin orang untuk melakukan sesuatu yang baik, yang bisa memberikan kegembiraan dan sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk hal-hal yang baik, lebih banyak orang kita ajak, lebih baik, supaya kegembiraan itu bisa menjadi milik semua orang. Kalau adik-adik yang masih sekolah SD, SMP juga seperti itu, nanti kalau dalam permainan di sekolah juga mengajak teman-teman. Kadang-kadang terjadi di beberapa sekolah yang saya pernah datangi dan saya juga pernah mengajar, itu ada anak-anak tertentu yang tidak terlibat, yang tidak tergabung di dalam kelompok dalam bermain. Saat ini Tuhan mengajak Anda sekalian, adik-adik sekalian, nanti pada jam istirahat itu kalau melihat ada teman yang sendirian, ajaklah dia, ayo mari kita bermain. Ayo mari kita ke Bethlehem untuk melihat bayi yang baru dilahirkan itu, menggembirakan semua mereka. Ayo kita bermain supaya teman yang tadinya merasa sendirian, kesepian, kemudian dengan ajakan kalian bisa merasakan dan menikmati kebahagiaan dan sukacita. Ini adalah pesan Natal yang pertama untuk kita semua. Ajaklah semakin banyak orang untuk menikmati hal-hal baik yang kita tahu bahwa itu menggembirakan kita, termasuk dalam dunia anak-anak. Ajak teman-teman untuk bermain, untuk terlibat dalam hal apa saja, supaya situasi menjadi lebih baik dan lebih nyaman untuk semua. Dan pesan yang kedua sekaligus yang terakhir, karena kita sudah mendengarkan begitu banyak itu pesan Natal, karena itu saya sampaikan secara singkat. Yang kedua, setelah mereka tiba di sana, setelah gembala-gembala itu tidak tiba di sana, lalu kemudian mereka mendapatkan apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat itu terjadi persis seperti apa yang disampaikan itu. Lalu mereka menceritakan pengalaman mereka. Pengalaman istimewa perjumpaan mereka dengan malaikat itu disampaikan, diceritakan. Lalu kemudian apa reaksi Maria? Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Kadang-kadang pengalaman-pengalaman istimewa kita, pengalaman-pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, hal-hal yang kelihatannya mungkin sederhana, tetapi manakala kita menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, boleh jadi itu mendatangkan kegembiraan dan sukacita besar. Tetapi biasanya
Kalau misalnya orang mengomentari tentang kita hal-hal yang baik, mungkin kita akan juga memberikan tanggapan dan terjadi dialog dan seterusnya. Tetapi pada hari ini Bunda Maria memberikan contoh dan teladan untuk kita, sekaligus nasihat untuk pada waktu kita mendengarkan hal-hal baik yang diceritakan tentang kita diam sejenak dan kita menyimpan semua hal yang kita dengarkan itu di dalam hati kita. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kita untuk menghidupi dan menghayati pesan Natal pada tahun ini. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita semua berdiri mengakui iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya doa umat. Kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus, Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, perbaharuilah semangat gerejamu dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Marilah berseru kepada-Nya. Bagi para ibu muda, ya Bapa, semoga mereka merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah berseru kepada-Nya. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan, ya Bapa, semoga mereka dapat menemukan apa yang diperlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta kasih. Marilah berseru kepada-Nya. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga kami tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kami yang berkenan menjadi miskin seperti kami. Marilah berseru kepada-Nya. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami dan berilah kami apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan wajah keselamatan kita segala Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas kehadiran Putramu di tengah-tengah kami. Kami mohon, persatukanlah kami sebagai umat kesayangan-Mu dan baharuilah hidup kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Amin.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mengatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling berikan salam damai.
penghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal.
Marilah berdoa. Ya, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus yang membawa berkat bagi kami. Kami mohon, gerakkanlah kami untuk mengikuti jejaknya dengan kesediaan berbagi berkat kepada sesama, hingga kami sampai pada kediaman-Mu yang abadi di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman Gereja Wilayah Santo Yusuf. Pengumuman pertama, sesudah misa ini, seluruh umat dipersilahkan untuk menuju ke halaman belakang gereja. Kita akan bersama-sama berpesta Natal sederhana dalam pesta umat. Pengumuman kedua, gotong royong massal akan diadakan pada hari ini, Kamis 25 Desember pukul 10. Mohon partisipasi seluruh umat. Sekian pengumuman dan terima kasih. Sebelum berkat penutup, saya ingin menyampaikan selamat Natal untuk Bapak Ibu, saudara sekali, umat beriman sekalian. Semoga berkah Natal pada tahun ini boleh kita bawa serta selama tahun yang akan datang. Amin. Dan secara khusus kita memberikan tepuk tangan dan apresiasi untuk adik-adik kita. Semoga adik-adik kita ini dalam keseharian mereka di sekolah mampu mengajak teman-teman mereka yang selalu sendirian untuk berbagi sukacita bersama mereka dalam berbagai jenis permainan dan apapun yang mereka alami di sekolah. Mari kita tutup perayaan kita dengan berkat penutup. Tuhan bersamamu. Semoga yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah mengalami kegelapan dari dunia, yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwatakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidup.